Seorang pria berusia 74 tahun tiba-tiba ambruk dan jatuh pingsan di lantai kamar mandinya. Kejadian itu bukan disebabkan oleh stroke dan sama sekali bukan karena serangan jantung. Jantungnya masih berdetak namun darah di dalam tubuhnya seolah berhenti bergerak. Semua malapetaka ini terjadi hanya karena satu hal yang selama ini ia anggap sama sekali tidak berbahaya. Sesuatu yang telah ia lakukan secara rutin selama 50 tahun hidupnya. Masturbasi. Namun masalah fatalnya bukan terletak pada tindakan itu sendiri. Masalahnya ada pada cara dia melakukannya. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak pernah diperingatkan oleh siapapun kepadanya sebelumnya. Halo dan selamat datang, saya Dr. Siti Nurhayati, seorang spesialis kesehatan pria dengan pengalaman klinis selama puluhan tahun, dalam membantu para pria lanjut usia melindungi sirkulasi darah mereka, memulihkan kepercayaan diri dan menyalakan kembali keintiman tanpa ketergantungan pada obat-obatan tanpa rasa malu atau prosedur yang berisiko. Sepanjang karier saya telah merawat pensiunan tentara mantan CEO perusahaan besar, para kakek hingga kepala keluarga yang sederhana. Dan dalam setiap kasus yang saya tangani ada satu hal yang terus muncul berulang kali. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa 4 kebiasaan masturbasi yang umum, yang dulunya mungkin tidak berbahaya saat mereka berusia 30-anan, kini telah berubah menjadi penyabotase diam-diam setelah usia mereka melewati 62 tahun. Mengapa demikian? Karena tubuh pria yang menua merespons dengan cara yang sangat berbeda. Pembuluh darah melemah, kadar nitrat oksida menurun drastis. Dan apa yang dulunya terasa normal kini mungkin secara diam-diam menyebabkan kerusakan setiap kali Anda berpikir bahwa Anda hanya sedang melepaskan stres. Di video kali ini di saluran hidup bahagia di masa tua saya akan membongkar secara tuntas 4 kesalahan masturbasi yang secara perlahan menyumbat sirkulasi darah, merusak keintiman dan mempercepat penuaan pada tubuh pria setelah usia 62 tahun beserta perubahan sederhana yang dapat menyalakan kembali vitalitas Anda dan membawa kembali koneksi yang Anda pikir sudah hilang selamanya. Dan pastikan Anda tetap menonton sampai akhir video ini, karena kesalahan keempat adalah sesuatu yang dilakukan secara otomatis oleh 9 dari 10 pria lanjut usia. Dan hal itu mungkin menjadi alasan utama, mengapa aliran darah Anda gagal berfungsi di area yang paling penting dari tubuh Anda. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika Anda belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak pernah melewatkan tips lain yang melindungi sirkulasi kepercayaan diri dan keintiman Anda setelah usia 62 tahun. Jika video ini terasa relevan bagi Anda, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda hadir di sini. Jika tidak, ketik 0. Saya selalu mendengarkan dan berusaha melayani Anda dengan lebih baik. Mari kita mulai dengan kesalahan yang paling umum. Kesalahan yang tampak tidak berbahaya tetapi diam-diam memberikan tekanan berbahaya pada pembuluh darah Anda setiap saat. Kesalahan pertama, terburu-buru dalam melakukan tindakan memicu kepanikan vaskular. Saya telah duduk berhadapan dengan lusinan pria yang kuat yang menatap mata saya dan berkata, "Dokter Siti, saya hanya ingin pelepasan sedikit, sesuatu yang cepat untuk menghilangkan penat." Mereka berbicara dengan jujur, terkadang bahkan dengan sedikit rasa bersalah. Tetapi apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa kebiasaan kecil ini rutinitas senyap yang telah mereka ulangi selama bertahun-tahun, mungkin secara diam-diam menyabotase sistem tubuh mereka yang paling vital. Ketika seorang pria berusia di atas 62 tahun terburu-buru saat melakukan masturbasi, dia tanpa sadar memicu apa yang saya sebut sebagai kepanikan vaskular atau kepanikan pembuluh darah. Detak jantung Anda melonjak tajam. Pembuluh darah di daerah panggul menyempit dan melebar dengan sangat cepat. Tapi disinilah letak masalah utamanya. Seiring bertambahnya usia, sistem peredaran darah Anda tidak lagi bisa membalik atau kembali normal seperti dulu. Elastisitas di dalam arteri Anda sudah berkurang. Kadar nitrat oksida Anda, zat yang membantu membuka pembuluh darah, telah menurun. Dan hasilnya lonjakan aliran darah yang dipaksakan secara tiba-tiba dapat membanjiri vena yang sudah melemah dan pembuluh kapiler yang rapuh, terutama di area penis. Ini bukan tentang moralitas atau rasa malu. Ini murni tentang fisiologi tubuh. Anda mungkin tidak langsung merasakannya saat itu juga, tetapi seiring berjalannya waktu, stimulasi yang terburu-buru ini perlahan mengikis fungsi pembuluh darah. Hal ini menyebabkan trauma mikro. Ini mengarah pada kekakuan di mana seharusnya ada fleksibilitas dan kerapuhan di mana dulu ada kekuatan. Hasilnya bukan hanya fisik semata,
Pria mulai merasakan penurunan sensitivitas ereksi yang lebih lambat, kurangnya kehangatan, dan respon selama keintiman yang nyata dengan pasangan dan rasa takut yang diam-diam mulai muncul. Apa yang terjadi pada saya? Mereka menyalahkan usia tua semata. Mereka menyalahkan stres. Tetapi kenyataannya adalah tubuh mereka hanya bereaksi terhadap pengerahan tenaga berlebih yang kronis di wilayah yang sangat membutuhkan perawatan, bukan kekacauan. Masturbasi yang terburu-buru mengirimkan sinyal yang salah. Itu memberitahu sistem saraf Anda untuk berlari kencang sprint ketika seharusnya ia melakukan peregangan santai. Dan respons stres itu mengencangkan aliran darah, menekan hormon gairah, dan mengikis fondasi dari keintiman fisik itu sendiri. Percayalah pada tubuh Anda sendiri. Saya selalu mengatakan hal ini kepada pasien saya, bagaimana Anda memperlakukan tubuh Anda secara pribadi akan bergema pada bagaimana perasaan Anda di depan umum, bagaimana Anda berhubungan dengan orang lain, bagaimana Anda tidur, berpikir, dan mencintai. Keintiman bukan hanya tentang mencapai klimaks. Ini tentang sirkulasi kehadiran dan koneksi. Dan ketika Anda merampok proses yang lembut dari tubuh Anda merampok vitalitas yang membuat Anda merasa sebagai seorang pria seutuhnya. Sekarang disinilah hal ini menjadi lebih mengejutkan. Banyak pria yang sudah mencoba memperlambat temponya masih tanpa sadar melakukan kesalahan berikutnya. Kesalahan yang memengaruhi aliran darah Anda tanpa Anda sadari sama sekali. Izinkan saya menunjukkan apa itu. Jika Anda masih menonton dan wawasan ini mengena di hati Anda, ketik angka 1 di komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini dan menyimak, karena bagian selanjutnya, ini mungkin adalah kebenaran paling penting yang tidak pernah diberitahukan orang lain kepada Anda. Mari kita lanjutkan. Kesalahan kedua, masturbasi dengan ketegangan panggul tinggi dan mengabaikan pernapasan. Ada sesuatu yang halus yang saya perhatikan pada hampir setiap pria di atas 60 tahun yang datang ke klinik saya dengan keluhan tentang keintiman sirkulasi atau energi. Masalahnya bukan hanya apa yang mereka lakukan, tetapi bagaimana mereka melakukannya. Selama momen-momen pribadi tersebut, sebagian besar dari mereka secara tidak sadar menahan napas. Bahu mereka naik, perut mereka menegang, dan seluruh dasar panggul mereka, otot-otot dalam yang tersembunyi di sekitar pangkal penis terkunci rapat seperti kepalan tangan yang sedang meninju. Mereka pikir itu normal, padahal tidak. Ketegangan yang tidak disadari ini, kebiasaan menahan napas dan memaksakan diri selama masturbasi mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi saya akan memberitahu Anda apa dampak sebenarnya. Hal itu mencekik aliran darah. Itu memberi sinyal pada sistem saraf Anda untuk bersiap menahan beban, bukan untuk melepaskan. Alih-alih membiarkan pembuluh darah Anda terbuka dan oksigen membanjiri jaringan tubuh Anda, kebiasaan ini menciptakan lingkungan yang ketat dan terbatas, di mana sirkulasi tercekik tepat di sumbernya. Seiring waktu, ketegangan itu terbangun menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu terbangun menjadi disfungsi. Ketika Anda berhenti bernapas, aliran darah Anda pun berhenti mengalir lancar. Itu bukan sekadar metafora atau kiasan. Itu adalah fakta fisiologi. Penis adalah salah satu organ yang paling sensitif terhadap darah di seluruh tubuh. Ia bergantung pada pergerakan darah yang halus dan rileks, bukan pada tekanan, bukan pada ketegangan, dan bukan pada sistem saraf yang stres. Tetapi ketika napas Anda dangkal dan tubuh Anda menegang, arteri Anda menyempit. Kadar nitrat oksida Anda anjlok, dan alih-alih mempromosikan sirkulasi yang memberi kehidupan Anda secara diam-diam, mencekik keintiman yang justru sedang Anda cari. Saya pernah melihat pria menatap saya dengan tertegun ketika saya bertanya kepada mereka, apakah Bapak menahan napas saat melakukannya? Mereka mengangguk karena tidak ada yang pernah memberitahu mereka bagaimana pernapasan memengaruhi gairah mereka. Tidak ada yang pernah menjelaskan bahwa relaksasi panggul dan napas ritmik yang dalam sama pentingnya untuk ereksi yang sehat, layaknya hormon testosteron itu sendiri. Semakin tua tubuh Anda, semakin ia membutuhkan kerja sama, bukan kontrol paksa. Ketegangan di tempat yang salah mengarah pada kelemahan jangka panjang di tempat yang paling Anda pedulikan. Kebenarannya adalah jika Anda bernapas dangkal, mengepalkan tubuh, dan terburu-buru untuk selesai, Anda tidak hanya memotong sensasi rasa, Anda sedang melatih tubuh Anda untuk memperlakukan kenikmatan sebagai sebuah ancaman. Ketegangan itu menciptakan perang halus di dalam sirkulasi Anda, dan akhirnya kepercayaan diri Anda lah yang harus membayar harganya. Namun bahkan jika Anda mulai bernapas dengan benar lagi, ada kebiasaan lain yang menguras kekuatan Anda dengan cara yang berbeda. Secara diam-diam mencuri dorongan gairah Anda hari demi hari, bahkan ketika segala sesuatunya tampak normal.
Dan itu dimulai dengan seberapa sering Anda melakukannya. Kesalahan ketiga, masturbasi harian tanpa pemulihan menguras waduk libido. Ini adalah kebiasaan yang sunyi, rutinitas yang dimulai dengan polos, mungkin karena kebosanan, mungkin karena kesepian, atau mungkin hanya untuk merasakan sesuatu lagi. Bagi banyak pria lanjut usia, masturbasi harian menjadi sebuah ritual, cara untuk menandai waktu, untuk menghilangkan stres, untuk merasa normal. Tetapi apa yang sebagian besar tidak sadari adalah bahwa setelah usia 62 tahun, ritme harian ini tidak hanya menghabiskan energi Anda. Ini secara perlahan menguras sistem yang justru menjadi tumpuan keintiman Anda. Tubuh Anda bukan lagi berusia 30 tahun, waktu pemulihan Anda lebih lama. Testosteron Anda pulih kembali dengan lebih lambat. Pembuluh darah yang dulunya bisa bangkit kembali dengan cepat, kini membutuhkan waktu, oksigen, dan ruang untuk memperbaiki diri. Ketika Anda melakukan masturbasi setiap hari, atau lebih buruk lagi beberapa kali sehari, Anda tidak memberikan istirahat pada tubuh Anda sedang menguras cadangan nitrat oksida, dopamin, dan bahkan hasrat emosional Anda, dan gejalanya mereka merayap masuk diam-diam. Anda mungkin memperhatikan bahwa Anda tidak merasakan kenikmatan sebanyak sebelumnya setelah selesai. Ada rasa kebas yang tertinggal di daerah panggul. Ereksi menjadi tidak begitu responsif. Anda merasa lebih lelah, lebih terpisah, bahkan sedikit merasa putus hubungan dengan diri sendiri. Anda mungkin bahkan merasakan kebencian halus terhadap tubuh Anda sendiri, seolah-olah tubuh itu mengkhianati Anda, tapi sebenarnya tidak. Tubuh Anda hanya meminta istirahat. Seorang pria berusia akhir 60-an pernah berkata kepada saya, "Dokter Siti, saya hanya tidak merasa tertarik pada keintiman nyata lagi. Saya melakukannya setiap hari sendirian, tetapi saya tidak merasakan apa-apa setelahnya." Kalimat itu menghancurkan hati saya karena tubuhnya sebenarnya tidak rusak. Tubuhnya hanya kelelahan karena kerja berlebih. Ketika Anda menstimulasi berlebihan tanpa memberikan waktu untuk mengisi ulang tenaga Anda, tidak hanya menumpulkan sensasi, Anda melemahkan sirkuit yang menghasilkan gairah itu sendiri. Dan ketika sirkuit-sirkuit itu terbakar habis, sirkulasi melambat, pembuluh darah melemah, dan koneksi memudar. Masturbasi seharusnya menjadi momen koneksi, bukan mekanisme coping atau pelarian untuk kelelahan emosional. Jika itu menjadi kompulsif atau mekanis itu berubah menjadi pencuri diam-diam, merampok dorongan alami kehangatan dan keintiman yang seharusnya dialami tubuh Anda, bahkan di tahun-tahun senja Anda. Namun inilah bagian yang mengejutkan. Bahkan jika Anda memberi jarak waktu dan membiarkan pemulihan terjadi, ada satu kebiasaan yang terus membajak sistem saraf Anda, dan ini sama sekali bukan masalah fisik. Faktanya ini dimulai di otak Anda. Ini mungkin menjadi satu-satunya alasan terbesar mengapa begitu banyak pria lanjut usia saat ini merasa terputus dari keintiman yang nyata. Mari kita bahas hal itu selanjutnya. Jika Anda masih di sini dan wawasan ini selaras dengan pengalaman Anda, ketik angka 1 di komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya, karena apa yang akan kita bahas di poin nomor 4 bisa mengubah cara Anda berpikir tentang kesehatan dan keintiman Anda ke depannya. Kesalahan keempat, menggunakan pornografi yang membajak otak, mematikan keintiman nyata. Saya akan jujur, ini adalah percakapan yang paling sulit untuk dilakukan oleh sebagian besar pria lanjut usia. Bukan karena rasa malu, tetapi karena kesepian mendalam yang terungkap di baliknya. Banyak pria yang saya konseling tidak lagi menggunakan pornografi untuk mencari kegembiraan semata. Mereka menggunakannya untuk mengisi kekosongan, untuk mengejar perasaan yang dulunya datang secara alami. Tetapi seiring waktu, pengejaran itu menjadi jebakan. Dan pada saat mereka menyadarinya, kerusakan itu sudah menyebar diam-diam di bawah permukaan. Pornografi modern tidak seperti 50 tahun yang lalu. Pornografi zaman sekarang sangat cepat, ekstrim. Itu dirancang untuk menstimulasi otak Anda secara berlebihan dengan cara yang tidak bisa disaingi oleh kehidupan nyata. Dan apa akibatnya terutama pada pria di atas 62 tahun? Hal itu mengkondisikan ulang pusat kenikmatan di otak. Reseptor dopamin Anda menjadi tidak peka. Pola gairah Anda bergeser ke arah fantasi, bukan realitas. Dan perlahan tanpa disadari, tubuh Anda berhenti merespons sentuhan nyata, kedekatan nyata, dan keintiman nyata. Saya pernah memiliki pasien pria duduk di kantor saya dengan air mata berlinang berkata, "Dok, saya tidak merasakan apa-apa saat bersama istri saya lagi. Saya merasa rusak." Tetapi mereka tidak rusak. Mereka hanya terkondisi. Dan pengkondisian itu mengganggu salah satu proses paling penting dalam tubuh pria, sirkulasi darah. Begini caranya.
Otak adalah pusat komando untuk aliran darah. Ketika Anda terus-menerus membanjirinya dengan gairah buatan Anda memutus sirkuit aliran sinyal alami yang memicu pergerakan darah di dunia nyata. Anda membingungkan sistem saraf Anda menyusutkan kapasitas emosional Anda, dan tak lama kemudian, aliran darah ke daerah panggul melemah ereksi, menjadi tidak dapat diandalkan dan keintiman terasa lebih seperti tugas daripada anugerah. Semakin Anda mengandalkan tontonan dewasa tersebut, semakin tubuh Anda lupa bagaimana merespons pengalaman manusiawi akan kedekatan. Dan setelah usia 62 tahun ketika setiap pembuluh darah dan setiap sinyal sangat berharga, keterlepasan ini bisa sangat menghancurkan bukan hanya bagi kesehatan fisik Anda, tetapi bagi rasa identitas Anda sebagai seorang pria. Ini bukan tentang rasa bersalah, ini tentang kesadaran. Otak dan tubuh Anda ingin bisa merasakan lagi. Tapi pertama-tama Anda harus mengambil kembali kendali, Anda harus mengatur ulang pola-pola itu. Anda harus terhubung kembali dengan jenis stimulasi yang memulihkan bukan yang merampok sirkulasi kepercayaan diri dan koneksi Anda. Dan itu dimulai dengan satu keputusan. Anda harus berubah hari ini. Karena semakin lama Anda menunggu, semakin sulit untuk merebut kembali apa yang telah hilang. Anda harus berubah hari ini. Saya sudah melihatnya terlalu sering. Pria-pria baik, pria-pria kuat yang menunggu sedikit terlalu lama. Mereka tahu ada sesuatu yang terasa salah. Mereka merasakan energi mereka merosot, koneksi mereka memudar, dorongan mereka menghilang, tetapi mereka berkata pada diri sendiri, saya akan memperbaikinya nanti. Dan nanti itu tidak pernah datang. Izinkan saya memperjelas. Jika Anda berusia di atas 62 tahun, dan bagian manapun dari apa yang saya katakan sejauh ini terasa akrab, Anda harus berubah hari ini. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Perubahan tidak harus drastis. Itu tidak berarti menyangkal kenikmatan diri sendiri atau memotong apa yang membuat Anda merasa hidup. Itu berarti mengubah cara Anda mendekatinya. Itu berarti bekerja sama dengan tubuh Anda, bukan melawannya. Dan berita baiknya, tubuh Anda dapat merespons lebih cepat daripada yang Anda kira ketika Anda memberikannya kondisi yang tepat. Mulailah dengan memperlambat tempo. Buat momen pribadi Anda menjadi kurang mekanis dan lebih penuh niat. Fokuslah pada bernapas dalam-dalam, merilekskan otot-otot Anda dan melibatkan indera perasa Anda. Jika Anda terbiasa dengan stimulasi visual, cobalah sesuatu yang lebih lembut. Mungkin gairah berbasis memori atau sekadar terhubung kembali dengan sentuhan dan sensasi rasa. Penyesuaian kecil ini saja dapat mulai melatih kembali sistem saraf Anda dan memulihkan sirkulasi yang sehat. Berikan diri Anda istirahat di antara sesi. Biarkan tubuh Anda membangun kembali keseimbangan hormonalnya dan mendapatkan kembali sensitivitasnya. Masturbasi seharusnya tidak pernah membuat Anda merasa mati rasa lelah atau terputus. Jika dilakukan dengan penuh kesadaran, itu bisa menjadi alat untuk vitalitas, bukan pengurasan. Dan yang paling penting, jika Anda selama ini mengandalkan pornografi intensitas tinggi, pertimbangkanlah untuk melangkah menjauh darinya. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi semakin Anda menjauhkan diri dari hal-hal ekstrim buatan, semakin Anda akan mulai bisa merasakan lagi secara emosional, secara fisik, secara intim. Otak Anda akan terhubung kembali, aliran darah Anda akan merespons, dan apa yang dulunya terasa hilang dapat mulai kembali. Anda belum terlalu tua. Anda belum terlambat, dan tahun-tahun terbaik Anda untuk koneksi, untuk kepercayaan diri, untuk benar-benar merasa menjadi diri sendiri lagi. Semua itu masih mungkin terjadi, tetapi hanya jika Anda bertindak sekarang. Perubahan dimulai dengan satu keputusan tunggal, dan itu bisa menyebar ke setiap bagian hidup Anda. Kesehatan Anda, hubungan Anda, harga diri Anda. Karena inilah kebenaran yang telah saya pelajari. Setelah puluhan tahun berkecimpung dalam kesehatan, sebagian besar pria tidak membutuhkan lebih banyak pil, lebih banyak tekanan, atau lebih banyak rahasia. Mereka membutuhkan kesadaran, sebuah rencana, dan seseorang untuk memberitahu mereka kebenaran. Dan sesaat lagi saya akan menunjukkan kepada Anda persis seperti apa rencana itu agar Anda tidak pernah jatuh kembali ke dalam kesalahan diam-diam yang membawa Anda ke titik ini. Mari kita simpulkan ini bersama-sama. Kesimpulannya, kesehatan Anda, keintiman Anda adalah pilihan Anda. Jika Anda sudah menonton sampai sejauh ini, saya ingin berbicara kepada Anda bukan hanya sebagai seorang dokter, tetapi sebagai seseorang yang tulus peduli.
tentang bagaimana perasaan Anda, bagaimana Anda hidup, dan bagaimana Anda mencintai. Karena apa yang telah kita bicarakan hari ini bukan hanya tentang masturbasi. Ini tentang sirkulasi darah. Ini tentang pilihan-pilihan sunyi yang kita buat di balik pintu tertutup yang perlahan membentuk kesehatan kita, kepercayaan diri kita, dan koneksi kita dengan orang-orang yang kita sayangi. Saya tahu percakapan ini bisa terasa tidak nyaman. Kebanyakan pria telah menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah mendengar seorang dokter mengatakan hal-hal ini dengan lantang. Tetapi kebisuan telah menyebabkan cukup banyak kerusakan. Kebenarannya adalah 4 kesalahan masturbasi yang telah kita bahas hari ini bukan sekadar kebiasaan. Itu adalah pola tersembunyi yang diam-diam mengikis vitalitas Anda setelah usia 62 tahun. Terburu-buru dalam bertindak menahan napas mengulanginya setiap hari tanpa pemulihan mengandalkan stimulasi buatan yang menggantikan keintiman nyata. Pilihan-pilihan ini tidak hanya memengaruhi tubuh Anda. Mereka memengaruhi jiwa Anda, hubungan Anda dan rasa harga diri Anda. Tapi inilah yang ingin saya Anda ingat, setiap satu dari kebiasaan ini dapat diubah dan dipelajari ulang. Aliran darah Anda bisa membaik, energi Anda bisa kembali. Rasa keintiman Anda, keintiman yang nyata dan bermakna bisa hidup kembali. Dan itu dimulai dengan pergeseran kesadaran yang kecil. Perlambatlah, bernapaslah dalam-dalam, berikan tubuh Anda istirahat, pilihlah koneksi daripada kompulsi. Ini bukan sekadar saran medis, ini adalah tali penyelamat hidup. Saya telah melihat pria di usia 70 kotoan dan 80 kotoan berhasil merebut kembali apa yang mereka pikir telah hilang selamanya hanya dengan melakukan perubahan-perubahan ini. Anda tidak terlalu tua untuk sembuh. Anda tidak terlambat untuk merasakan kembali. Dan Anda tentu saja tidak sendirian. Ada ribuan pria persis seperti Anda. Pria yang mengira mereka harus diam-diam menerima kemunduran fisik, yang sekarang tahu lebih baik dan hidup lebih baik karenanya. Ini adalah tubuh Anda, hidup Anda, cerita Anda, dan Anda yang berhak memutuskan bagaimana bab berikutnya akan ditulis. Apakah akan sama seperti sebelumnya atau akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik? Pilihannya ada di tangan Anda. Dan jika tidak ada orang lain yang memberitahu Anda hari ini, izinkan saya menjadi yang pertama. Anda masih memiliki waktu, kekuatan, dan tujuan, dan Anda berharga untuk dirawat. Jika pesan ini berbicara kepada hati Anda, jangan biarkan ia memudar begitu saja. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena saya akan membagikan lebih banyak tips penyelamat hidup khusus untuk pria seperti Anda. Bicara nyata, solusi nyata. Dan jika Anda siap untuk mengambil kembali kendali atas kesehatan dan keintiman Anda, tuliskan komentar tetap berdiri teguh di kolom komentar di bawah. Beritahu saya bahwa Anda bersama saya, Anda tidak sendirian, dan perjalanan untuk merasa menjadi diri sendiri lagi dimulai tepat di sini. Tetaplah menyimak, tetaplah kuat, dan yang terpenting tetaplah memiliki rasa ingin tahu karena video berikutnya mungkin saja adalah video yang mengubah segalanya.